Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segenap saudara-saudara kita dari Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat kepada beliau-beliau, para asatidzah yang ada di Sidki Ar-Rahmah di bawah bimbingan Ustadz Shaleh Ibrahim hafizahullah ta'ala, dan tentunya kepada sahibul bait. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kajian kita
qadarullah kita tidak melanjutkan materi kita, yaitu membahas kitab yang biasanya kita bahas, kisah-kisah gaib yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Kisah-kisah gaib dalam hadis sahih, hadis Nabi yang sahih. Malam hari ini kita tidak lanjutkan itu karena satu dan lain hal. Materi pada malam hari ini sebenarnya kita masuk pada kisah yang nomor 10 yang kaitannya juga tentang masalah surga. Karena tidak terbaca dengan baik materi itu pada laptop kami, sehingga insya Allah jika Allah pertemukan kita pada kesempatan yang akan datang, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami di Majelis Taklim Manarul Ilmi, baik secara langsung kepada kami maupun melalui WA. Pertanyaannya adalah seputar sholat, larangan-larangan seputar sholat. Di antara pertanyaan yang sudah masuk adalah seperti bagaimana hukumnya mengikat rambut pada saat sholat. Jika memang itu tidak diperbolehkan, lalu bagaimana dengan wanita yang mengikat rambutnya? Lalu bagaimana larangan-larangan tentang tempat-tempat di mana kita tidak diperbolehkan sholat di dalamnya, dan seterusnya. Maka pada malam hari ini kajian kita beri judul saja, larangan-larangan seputar sholat. Larangan-larangan seputar sholat. Namun sebelum kita masuk pada materi inti larangan-larangan seputar sholat, perlu ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus ketahui sebelum kita masuk materi larangan-larangan seputar sholat. Minimal ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait larangan-larangan seputar sholat. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasannya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di dalam agama Islam ini adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Saya ulang, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di dalam Islam ini 2 hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Makanya Bapak Ibu tidak perlu kaget, semua ayat di dalam Al-Quran itu selalu Allah memerintahkan, maka tentunya setelahnya larangan. Setelah larangan pasti ada perintah. Contoh, ketika Bapak Ibu membuka lembaran-lembaran dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya, sembahlah Allah, berarti perintah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti ada perintah, ada larangan. Berarti ini semua adalah sudah sunnatullah. Contoh, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang kedua, Bapak Ibu. Ayatnya ayat yang ke-35. Kita dengarkan. Ternyata yang namanya perintah dan larangan itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sunnatullah. Kita lihat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Kita dengarkan muratalnya. Allah sekali ada perintah, ada larangan. Silakan Ustaz Samsul. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Nah, perintah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Perintah. Perintah yang kedua. Dan makanlah
makanan-makanannya yang banyak lebih baik. Baik. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Itu perintah yang kedua. Baru kemudian setelahnya larangan. Lanjut. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Larangan. Ada perintah, ada larangan. Isi Quran semuanya begitu. Perintah, larangan. Larangan, perintah. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perlu Bapak Ibu ketahui, setiap ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, setiap ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu mengandung dua opsi. Opsi pertama, ayat berikutnya pasti perintah. Opsi kedua, ayat berikutnya larangan. Kalau tidak perintah, larangan. Panjenengan perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Larangan. Jadi setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, cuma dua opsi. Kalau tidak perintah, larangan. Selalu begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Perintah. Ya, berarti ini menunjukkan dalam Al-Quran ini isinya perintah dan larangan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan nyambung dari penjelasan saya tadi, setiap ayat Al-Quran yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu selalu turunnya di Madinah. Jadi kalau panjenengan pengen tahu ayat-ayat Madaniyah yang turun di kota Madinah, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan jumlahnya nggak banyak dalam Al-Quran. Jumlahnya 30 juz Al-Quran, diawali ya ayyuhalladzina amanu hanya 88 kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Yang paling banyak di surat Al-Maidah, ranking 1, itu paling banyak ya ayyuhalladzina amanu. Baik, kita lanjutkan. Berarti kalau begitu perintah larangan itu adalah sunnatullah. Satu. Yang kedua, kan saya janji ada 3 nih, mukadimah. Yang kedua, Bapak Ibu, nah ini, menjauhi larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah. Jelas. Menjauhi larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah. Kenapa? Karena orang melaksanakan perintah ada dispensasi untuk mengerjakannya, keringanan. Tetapi menjauhi larangan tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Nggak ada. Nggak ada. Sekali dilarang, dilarang. Nggak ada di dalam Al-Quran, jangan berzina semampumu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, jangan minum khamr sesuai kemampuan kalian. Nggak ada. Tetapi kalau perintah sesuai kemampuan. Ada keringanan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Zakat nggak bisa zakat, sedekah. Puasa Ramadan nggak bisa puasa diqadha, yaitu di hari yang lain. Nggak mampu diqadha, maka bayar fidyah. Enak. Haji nggak bisa haji umroh, nggak bisa umroh dihajikan, dibadalkan. Setiap perintah ada dispensasi untuk mengerjakannya. Tapi larangan tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Makanya maaf, saya ulangi lagi, meninggalkan larangan itu lebih susah daripada melaksanakan perintah. Nah, itu ya. Karena tidak ada dispensasi. Dan mana dalilnya dulu? Saya sebutkan dalil ya. Mana dalilnya meninggalkan larangan lebih susah? Karena nggak ada keringanan. Coba dibuka riwayat Muslim, Sahih Muslim. Ya, boleh di situ Sahih Muslim. Nomor 2170. 2170.
Itu kalau cetakan, itu terjemahan ya. Kalau nomor aslinya, nomor asli di Sahih Muslim, itu nomornya 1337. 1337, nomor asli. Yang kita baca ini kan cetakan terjemahan. Ya, kita dengarkan nomornya 2170. Tafadhal Ustaz Samsul, silakan. Nah ini jelas sekali. Silakan. Katanya. Ya. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan, kata Nabi SAW, ma taraktum ya. Nabi SAW bersabda, sebentar. Nabi menjelaskan sebentar. Oh, ini bagian atasnya. Oh, saya baca di bagian bawahnya. Nah, ini. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Jelas sekali. Silakan baca. Apa yang telah kularang kamu mengerjakannya. Apa yang aku sudah larang dari apa ini kamu mengerjakannya, maka Hentikanlah. hentikan. Tidak ada dispensasi. Lanjut. Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya. Dan apa yang aku perintahkan agar kamu mengerjakannya, maka lakukanlah sehabis dayamu. lakukan semampu kalian. Ini menunjukkan lebih berat meninggalkan larangan. Dan Pak, Bu, maaf. Orang itu kalau meninggalkan larangan, biasanya lebih rewel daripada melaksanakan perintah. Biasanya. Orang itu kalau dilarang, biasanya lebih rewel daripada disuruh melakukan perintah. Biasanya. Contoh. Ada seorang anak kecil bermain-main di pinggir sungai. Ibunya menangkap anaknya dalam bahaya. Ini kalau saya biarkan, anak saya akan masuk ke dalam sungai itu dan saya akan kehilangan buah hati saya. Maka tentunya sikap ibu menyelamatkan anak itu, diangkat, diletakkan di tempat yang safety, yang lebih aman. Saya tanya, nangis tidak anak itu? Nangis. Kenapa? Karena versi anak, ibu sedang mengganggu aku. Versi anak, mama sedang mengganggu aku. Tapi versi si ibu, kamu itu dalam bahaya nak, makanya tak selamatkan. Seperti itulah dalam agama. Allah melarang syirik, Allah melarang khomer, Allah melarang zina. Ngeman kita, sedangkan kita kadang-kadang rewel. Didik haram. Didik gak oleh, didik bid'ah, didik syirik. Betul tidak? Rewel kayak anak kecil tadi. Makanya menjauhi larangan lebih susah daripada melaksanakan perintah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka sikap kita sebagai mukmin sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang, maka kita ikuti. Ya, artinya yang diperintahkan diikuti, yang dilarang kita tinggalkan, kita jauhi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, nah ini penting ini, seputar larangan seputar sholat. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah larangan-larangan seputar sholat ini, kalau kita kerjakan, akan berimbas pada dua hal. Dua hal ini. Apa itu? Satu, mengurangi pahala sholat. Itu satu itu. Yang kedua, menghapus pahala sholat. Nggak dapat apa-apa. Terhapus. Jadi larangan seputar sholat yang nanti akan kami sampaikan satu persatu, itu kalau kita lakukan, maka dampaknya itu imbasnya, satu, mengurangi pahala sholat. Yang kedua, menghapus pahala. Nggak dapat apa-apa. Dalil. Minta tolong dalilnya Abu Dawud jilid 1. Ada kitabnya, warna coklat. Abu Dawud. Ya. Abu Dawud jilid 1 sama Sahih Targhib sekalian Ustaz. Jilid 1. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomornya 796. Abu Dawud 796. Kita dengarkan. Ini dampak pengurangan pahala sholat. Abu Dawud 796. Kita lihat di sini. Nah ini. Ya, dari Amr bin Yasir radhiyallahu an. Amr bin Yasir radhiyallahu an, dia berkata,
Saya mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Silakan Ustaz. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, Iya. saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya sesungguhnya seseorang benar-benar selesai sholat, terus tapi pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah apa itu? 1/10, 10. Lalu kemudian 1/9, kemudian 1/8, lanjut. 1/7, Lalu 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, terakhir atau 1/2. ada 3/4. 50%. Pahala yang diterima oleh Allah 50%, separuh. Separuhnya terhapus. Kenapa? Bisa jadi ketika dia sholat melakukan larangan-larangan seputar sholat tersebut. Nah ini, yang bahaya itu adalah, gak bahaya tak? Ya. Yang bahaya itu adalah penghapusan pahala sholat. Udah capek-capek sholat nggak diterima. Di mana itu dalilnya ada penghapusan pahala sholat? Ada dalilnya. Minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib Ustaz. Jilid 1 Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 529. Belakang sendiri Ustaz, agak ke belakang. 529. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula, 529 ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Silakan kita dengarkan dari 529 dari Abu Hurairah. Nah, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, isinya sesungguhnya iya, seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun 60 tahun sholat, bayangkan. Terus dan tidak ada satupun sholatnya yang diterima. tidak ada satupun yang sholatnya diterima. Bayangkan 60 tahun ini, sehari 5 kali, kali 365 hari, kali 60 tahun, satu nggak diterima. Kenapa? Bisa jadi karena dia menyempurnakan rukuk tetapi, tapi tidak menyempurnakan sujud, atau sebaliknya, atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan rukuknya. tapi dia tidak menyempurnakan ruku. Gara-gara sujud, gara-gara ruku dan sujud yang tidak sempurna, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka ayo kita lihat apa saja sih larangan-larangan seputar sholat ini. Banyak. Adapun kitab yang bisa kita jadikan rujukan, Bapak Ibu, kitabnya silakan panjenengan boleh beli, miliki kitabnya. Ya, di antaranya yang menjadi rujukan kita, yang pertama adalah kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahis Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit 3 jilid. Apa itu? Ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Penulisnya Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, murid senior Syekh Albani rahimahullah. Nah, jadi ensiklopedi larangan itu terbit 3 jilid. Atau yang kedua, kitabnya saya bawa ini, yang nomor 2. Yang kedua, judulnya kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karya Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan bin Salman hafizahullah ta'ala, muridnya Syekh Albani juga rahimahullah. Loh, ada kitab terjemahannya, ada. Judul terjemahannya ini yang ada di tangan saya ini. Koreksi atas kekeliruan praktek ibadah sholat. Bapak Ibu kalau ingin tahu, dalam buku ini tidak kurang 400 kesalahan dalam ibadah sholat. 400
Iya, mulai dari sebelum takbiratul ihram, sampai takbiratul ihram, sampai bacaan Al-Fatihah, lalu sampai rukuk, sampai i'tidal dan seterusnya, yaitu sampai salam. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari kesalahan-kesalahan seputar sholat, karena tentunya bisa mengurangi pahala atau bahkan tidak diterima sholat kita oleh Allah Azza wa Jalla. Penerbitnya di sini kalau tidak salah ini penerbitnya Maktabah Salafi Press. Maktabah Salafi Press. Silakan bisa dimiliki bukunya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk larangan pertama ya. Larangan pertama. Banyak ini sebenarnya. Yang pertama adalah melipat celana saat sholat. Nggak boleh. Saat sholat melipat celana. Apa itu istilahnya di wingkis apa lingkis? Wingkis. Diwingkis. Ya. Diwingkis. Ya. Melipat celana saat sholat. Nah ini nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis nomor asli tapi ini di sini nggak ada ya. Sahih Bukhari nomornya 5787. Sahih Bukhari, saya bacakan yang sudah kita download saja. Sahih Bukhari 5787. Ya. Atau boleh nggak apa-apa deh kita cari di Sahih Targhib wa Tarhib, nggak apa-apa. Ada juga kok insya Allah kita cari. Minta tolong Sahih Targhib jilid 4 Ustaz. Jilid 4, Sahih Targhib jilid 4. Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu an, nomornya dulu ya, Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2029. 2029. Iya, 2029. Silakan Ustadz, dari mana itu? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, iya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Kita lihat, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Silakan. Apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki dari kain, Ya. maka tempatnya di dalam neraka. Tempatnya adalah neraka. Apa yang melebihi menutupi mata kaki, entah itu sarungnya, entah itu celana, entah gamis, maka ancamannya neraka. Nanti masalah melipat ada dalil tentang ini. Nanti ini kita tunjukkan dalil-dalil orang yang memakai celana, sarung atau gamis yang menutupi mata kaki. Berarti kalau gitu cingkrang Ustaz. Ya, cingkrang. Iya. Kalau terbentur dengan pekerjaan tidak mengizinkan, maka Bapak Ibu nanti kita akan dengarkan, karena ini nanti banyak beberapa dalil kita sebutkan. Minimal kata Nabi, minimal press dengan mata kaki, press. Meskipun tidak di atasnya, press. Aman itu insya Allah. Aman. Karena ada beberapa ikhwan teman-teman kita itu memang kena teguran SP dari perusahaan karena dia celananya cingkrang. Akhirnya kemudian dia tanya. Terus kemudian saya sampaikan hadisnya, bahkan saya suruh untuk melihat di beberapa tayangan video di YouTube, yaitu ustadz-ustadz kita, minimal press mata kaki. Press, nggak di bawahnya, pas mata kaki. Ternyata dicoba, nggak ditegur. Aman sudah, aman. Karena kalau di atasnya ditegur, ini press sama mata kaki. Minimal itu. Yang afdol, setengah betis. Afdol. Ya, setengah betis. Kalau itu misalnya dirasa terlalu tinggi, turun ke bawah sampai di atas mata kaki. Itu pun kalau dirasa masih terlalu berat, press, pas mata kaki. Mana dalilnya? Kita tambahkan lagi. Coba dibuka Ustadz, nomornya dekat, 2032, Sahih Targhib wa Tarhib. 2032, kita dengarkan. Ya, silakan. Dari Anas berkata, ya, sepertinya yang dia maksud adalah Nabi SAW beliau bersabda, silakan. Kain sarung itu hingga setengah betis. Kain sarung itu setengah betis. Lanjut. Lalu hal ini terasa sulit bagi mereka. Nah, sulit bagi para sahabat. Lanjut. Maka beliau bersabda, silakan.
atau sampai kedua mata kaki. Nah, sampai kedua mata kaki, press kedua mata kaki. Terus kemudian, Ustaz? Dan tidak ada kebaikan pada kain yang melebihinya. Dan tidak ada kebaikan yang nutupi mata kaki. Oh, sudah ya, nggak ada kebaikan. Ustaz, itu kan kalau orangnya itu nggak sombong. Iya, yang nggak boleh itu kan kalau sombong. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya Ustadz di bawah mata kaki orangnya itu nggak sombong, itu nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh itu adalah kalau orangnya sombong. Ada nggak yang pakai alasan kayak gini? Ada ya? Ada ya? Kita jawab. Karena pakai alasan sombong, kita jawab. Mana dalilnya? Jawabannya, tolong dibuka Ustadz nomor Sahih Targhib wa Tarhib 2039. 2039. Ya, silakan Ustaz. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Ya, yang menuturkan, silakan. Saya telah melihat Rasulullah SAW memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal, lalu berkata, baik. Jadi lipatannya itu dipegang sama Nabi. Jadi di zaman Nabi ada nih sahabat namanya Sufyan bin Abi Sahal. Itu diwengkis tadi. Sama Nabi langsung dipegang. Ada yang berani kira-kira melakukan kayak gini? Dipegang. Terus kemudian lanjut, apa kata Nabi? Wahai Sufyan, janganlah kamu menisbalkan, memanjangkan atau memanjangkan hingga di bawah mata kaki kamu. Padahal itu sudah kelihatan mata kakinya, tapi dilipat. Lah lipatannya itu dipegang sama Nabi. Jangan dilipat, dipotong aja. Itu. Terus lanjut, silakan. Karena sesungguhnya Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. nah Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat isbal. Baik, saya tambahkan satu lagi. Mundur Ustaz. 2034. Sahih Targhib wa Tarhib. 2034. Nah, di sini. Ya. Di sini kita lihat. Silakan. Ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Silakan Ustaz. Ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Silakan. Ya. Ada 3 manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak bicara, melihat, dan menyucikan mereka, serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bu, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada 3 orang nih. Ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan pernah melihat dengan pandangan rahmat. Dosanya tidak disucikan. Terus yang ketiga, tidak diajak bicara, ya, tidak diajak bicara. Lalu kemudian yang keempat mendapatkan azab yang pedih. Wih, bertubi-tubi. Sudah nggak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, dosanya tidak diampuni, tidak disucikan, tidak diajak bicara, azabnya pedih. 3 orang. Siapa itu? Silakan Ustaz. Ia menuturkan, Iya. Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Nabi mengucapkannya itu sampai 3 kali. Terus? Abu Dzar berkata, Iya. mereka sia-sia dan merugi. Terus? Siapa mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Terus? Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang pertama isbal. Orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, maka dia mendapatkan 4 bentuk azab tadi. Sudah tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, terus kemudian dosanya tidak disucikan, kemudian tidak diajak bicara oleh Allah, azabnya pedih. Pertama isbal. Nomor 2 alman, orang yang suka ungkit-ungkit kebaikan, undat-undat. Nah, ya, undat-undat. Kamu kalau tidak karena saya, nggak mungkin kamu bisa begini. Sopo. Ya, mulai. Ya, ada nggak gini? Apa selama ini kalau tidak saya?
Masjid ini Ustaz, kalau nggak tahu urus, nggak mungkin kayak gini. Oh iya. Suami undat-undat kepada istrinya. Kamu kalau nggak tak nikahi, nggak mungkin kon iso kayak gini. Ada suami yang model gini. Di sini ada orangnya. Ada yang ngaku. Ya, kita lanjutkan. Terus kemudian silakan nomor 3. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tuh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dia bersumpah untuk melariskan barang dagangannya, misalnya dengan wallahi barang ini sudah nggak ada lagi ini, ya. Dan ini saya jual ke kamu ini sudah paling murah. Kalau di tempat lain demi Allah ini kualitasnya padahal itu KW. Ya, jadi itu bohong. Maka inilah yang dapat 4 ancaman tadi. Saya akan tunjukkan satu lagi Bapak Ibu, karena ternyata artinya isbal itu sombong. Isbal itu sombong. Jadi meskipun orangnya tidak sombong, tapi kalau kain celananya di bawah mata kaki, itu kan isbal. Isbal itu sendiri artinya adalah sombong. Isbal itu sama dengan sombong, Bapak Ibu sih. Meskipun orangnya tidak sombong. Mana dalilnya? Minta tolong Ustaz kitabnya Pak sini Ustaz. Jangan ditutup. Nah, nomornya saya tunjukkan. Nomornya berdekatan. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian, nomor hadisnya ini, ya. Nah ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang kain, maka itu berlaku untuk gamis. Gamis itu maksudnya lengan panjang. Jadi nggak boleh pakai lengan panjang itu melebihi dari pergelangan tangan sampai ke sini. Ini termasuk. Isbal itu bukan hanya pada kaki, tapi ini. Kan ada nggak orang pergelangan itu sampai sini? Ya, ada ya? Nah, seperti itu ya. Sampai di sini. Mestinya sampai pergelangan tangan. Mestinya itu. Baik. Itu berlaku juga itu. Nah, sekarang saya tunjukkan yang tadi saya janjikan. Bahwasannya isbal itu bagian daripada kesombongan. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib, silakan bisa dicatat. Nomornya adalah nomor, nah ini. Nomornya 2039, sama, bagian bawah. Minta tolong Ustaz. Yang ini Ustaz, Sabda Nabi. Iya. Sabda Nabi 2039. 2039. Apa itu? Sabda Nabi, silakan Ustaz. Sama dari Mughirah bin Syu'bah atasnya, langsung dibaca bagian bawahnya saja. Wa iyyaka wa isbala al-izar fa innahu minal mukhilah. Silakan. Janganlah kamu mengisbalkan kainmu. Terus. Sebab itu termasuk bagian dari kesombongan. Nah, terus. Dan ia tidak disukai Allah. Isbal itu bagian dari sombong. Meskipun orangnya gak begitu. Apa begitu itu ya? Orangnya tawadhu, gak sombong. Tapi karena kainnya di bawah mata kaki, termasuk. Baik, sekarang saya akan sebutkan nomor 2. Bagaimana dalilnya? Melipat celana saat sholat. Nanti berikutnya ini, dalilnya di sini. Jadi 1. Yang kedua adalah menggulung atau melipat lengan baju atau pakaian ketika sholat. Nggak boleh. Sadar tidak sadar, terutama bapak-bapak. Nomor 1 nggak berlaku untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan mukena. Nomor 1 tadi itu berlaku untuk bapak-bapak. Yang nomor 2 juga begitu untuk bapak-bapak. Maaf. Sadar nggak sadar, ketika kita wudhu kan kita angkat. Ini ya. Terus setelah wudhu, lalu kemudian kita lupa. Lengan baju kita tidak kita kembalikan. Sholat dalam keadaan ditarik bajunya. Dilipat. Kecuali kalau dari awal sudah lengan pendek. Kecuali. Nah ini tidak lengan panjang terus digulung. Ya, wudhu. Setelah wudhu, Allahu Akbar. Lupa dia. Itu larangan, nggak boleh. Menggulung pakaian, menggulung lengan baju ketika sholat. Kecuali kalau dari awal sudah lengan pendek. Ya. Mana dalilnya? Dalil riwayat Muslim, Ustaz. Sahih Muslim.
Nomornya 444. 444. Kalau cetakan terjemahannya Bapak Ibu, nomornya adalah 490. Cetakan terjemahan 490. 490. Ya. Ya. 490. Nah ini. Nah, jelas sekali. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin wala akuffa thawban wala sya'ran." Silakan. Dari Mus'ab, Ustaz. Silakan, boleh. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nomor 400? Loh, 444. Ya, 490 tadi nomor asli. 444. 444. Ibnu Abbas, nomornya cantik. Mudah diingat. Nah, ini cetakan terjemahan tapi. Silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Ya. katanya Rasulullah SAW bersabda, Isinya, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota ya, dan tidak dibolehkan melapisinya dengan rambut atau dengan pakaian. nah, seperti itu. Jadi aku diperintahkan sujud, ya, dengan 7 anggota sujud, ya. Dan aku dilarang, yaitu tidak diperbolehkan, apa saja tadi yang tidak diperbolehkan? Yaitu melipat baju, itu yang benar. Dan mengikat rambut, nguncit rambut, nggak boleh. Nah, ini masuk larangan. Ini berlaku bagi laki-laki. Kalau wanita, maka diperbolehkan mengikat rambut. Sebab wanita kalau rambutnya tidak diikat, maka dia akan terurai. Sedangkan rambut wanita itu bagian dari aurat. Saat sholat, kalau rambutnya terlihat, maka tidak sah sholatnya. Batal, wajib diulang. Karena rambut wanita bagian dari aurat. Adapun kalau laki-laki, biarkan terurai. Terurai. Loh, berarti kalau gitu laki-laki itu boleh Ustadz ya berambut panjang? Boleh. Nabi aja rambutnya panjang. Ya, sebahu, boleh. Lah terus yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu sudah rambutnya panjang dikasih bandu. Nah, itu dilarang. Ya, dikasih kelabang, dikasih karet, warnanya pink lagi. Nah itu, laki-laki menyerupai wanita, dilaknat. Wanita menyerupai laki-laki, ini tidak diperbolehkan. Jadi biarkan rambut itu terurai, kenapa? Karena setiap helai rambut itu ikut sujud, kata Nabi. Biarkan terurai. Dan dirawat, Nabi itu diminyaki rambutnya, dirawat. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang rambutnya panjang ternyata tidak dirawat, ya seperti itu. Maka tentunya ini tidak diperbolehkan, ya. Kita lanjutkan sekarang dalilnya. Nomor 3, mengikat rambut nggak boleh. Tadi nomor 2 kan menggulung, melipat lengan baju atau pakaian, menggulung pakaian atau lengan baju. Yang ketiga, mengikat rambut. Mengikat rambut dalilnya ada di sini Bapak Ibu, tapi tidak ada di cetakan terjemahan. Sahih Muslim nomor 492. Nomor asli. Sahih Muslim 492. Muslim 492. Saya bacakan aja. Hadisnya panjang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Abdullah bin Al-Haris salat, sedangkan kepalanya terikat dari belakangnya, artinya rambutnya dikuncit. Maka dia berdiri, lalu mulai melepaskannya. Ketika dia berbaling, maka dia menghadap pada Ibnu Abbas, seraya berkata, "Mengapa kamu memperlakukan kepalaku demikian?" Jadi rambutnya sahabat Abdullah bin Al-Haris ini panjang, diikat. Sama Ibnu Abbas kuncitannya, ikatannya dilepas. Lalu dia berkata, "Kenapa kau lakukan itu? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, permisalan seperti ini, rambut yang diikat, dikuncit untuk laki-laki, seperti orang yang sholat dalam keadaan tangannya terikat di tengkuk."
Jadi diikat di belenggu. Nah, seperti itu. Maka biarkan rambut itu terurai. Karena setiap helai itu ikut sujud. Itu riwayat Abu Dawud di nomor 647. Kita lanjutkan aja. Nomor 4. Nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Nomor 4. Ya, yang nomor 4 adalah sholat dengan pakaian yang bercorak, bergambar-gambar. Dilarang ini. Kalau bisa cari yang polos. Sholat dengan memakai pakaian yang bercorak, bergambar-gambar. Ibu-ibu juga begitu. Ketika memakai mukena, pakailah yang polos. Jangan yang banyak bordilannya, banyak ya pernak-perniknya, jangan. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, untuk bapak-bapak yang polos. Ya, yang polos. Kenapa? Kita dengarkan Sahih Bukhari. Minta tolong Sahih Bukharinya, nomornya 220. Ini cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya Bapak Ibu, nomor aslinya Bukhari, nomor aslinya nomor 373. Ya, 373. 373. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Panas ya, kayak sauna ini. Nggih. Ya. Itu ya, panas. Kok saya merasa panas? Soalnya tadi sama beberapa teman karena dia punya di rumahnya sebelum taklim ngejim dulu ya. Terus setelah itu langsung kita pakai gamis. Ternyata keluarnya keringat sekarang ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Enggak apa-apa ya. Dengan begini ini enggak ada angin ya. Baik, dari Aisyah silakan dibaca. Ustaz Samsul silakan. Dari Aisyah silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas Aisyah katanya. Iya. Nabi SAW pernah sholat memakai baju bergambar-gambar. Nabi pernah sholat memakai baju bercorak, bergambar-gambar. Terus kemudian suatu kali Nabi SAW terikat kepada gambar, terlihat kepada gambar di baju itu. Terus kemudian setelah selesai sholat, ya, Nabi SAW berkata, apa kata Nabi kepada Aisyah? Bawalah bajuku ini kepada Abu Jahal. Bukan Abu Jahal. Bawa bajuku ini kepada Abu Jahal. Tukarkan yang polos. Karena gambar baju ini mengganggu aku ketika sholat. Kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lo ini orang paling mulia sejagat alam raya. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Khairul khalqi. Nabi ini orang paling soleh. Sholatnya masih terganggu gara-gara corak yang ada di baju tersebut. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka carilah yang polos ya. Apalagi kadang-kadang saya pernah sholat di depan saya ada anak muda, terus sholat belakang kaosnya itu bajunya ada tulisannya. Mau tidak mau kita sholat di belakangnya ikut baca. Mau tidak mau. Allahu Akbar. Tulisannya enak zamanku toh. Gitu ya. Ya. Makanya dalam hal ini nggak usah ya. Jangan cari yang polos ya. Jangan gambar makhluk bernyawa ya. Seperti itu. Yang polos saja. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa, Bu? 5, nomor 5. Dilarang sholat pada 8 tempat. Dilarang sholat pada 8 tempat. Nggak boleh sholat pada 8 tempat ini. Saya sebutkan aja satu persatu. Di antaranya yang pertama adalah tempat sampah. Nggak boleh. Ya, tempat sampah atau dekat dengan tempat sampah. Baunya itu mengganggu sholat. Ya, tempat sampah. Bapak Ibu kalau tahu, pernah nggak pergi ke tempat ada itu Kampung 1001 Malam. Di mana? Betul, Tambak Asri. Ya, betul ya, daerah sana ya. Betul ya. Wah, itu gimana ya kira-kira di sana? Ya, seperti itu. Kasihan ya saudara-saudara kita ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana.
Ya, jadi seperti itulah, nggak boleh ini ya, karena tempatnya ya kumuh dan bau ya. Satu, tempat sampah. Yang kedua, tempat penyembelian hewan, nggak boleh. Ya, seperti itu. Bapak Ibu jangan hanya sebatas RPH, rumah pemotongan hewan. Makanya ulama itu melarang ketika Idul Kurban, hewan itu disembelih di halaman masjid. Nggak boleh itu. Kurban itu mestinya ada di tempat lain. Jangan di pekarangan atau halaman masjid. Jangan. Karena baunya, darahnya, kotorannya bisa menyebabkan bau. Masjid ini harus steril. Nggak boleh ada bau-bau yang tidak sedap. Mestinya harus ada tanah lapang yang kosong dipakai untuk kegiatan Idul Adha. Mestinya begitu. Bukan di halaman masjid. Bukan. Tapi sekarang kenyataannya gimana? Nah, ya, sama ini masuk kategori tempat penyembelian hewan. Baunya nggak boleh. Masjid harus steril. Yang ketiga, kuburan nggak boleh. Sholat yang di situ masjid ada kuburannya. Sholat di masjid ada kuburannya. Nah, para ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya yang nggak boleh itu kalau kuburan itu menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau ada di teras samping kanan, samping kiri atau belakang masjid, maka nggak apa-apa. Ulama yang lain mengatakan selama tembok masjid dengan tembok makam itu terpisah, nah ada pemisahnya, maka nggak apa-apa yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah baca atau pernah melihat kajiannya Ustadz Dr. Firanda Hafidhahullah Ta'ala di YouTube. Hukum sholat menghadap masjid yang ada kuburannya. Yang saya perhatikan di situ adalah, saya lebih condong pendapat ini. Apa itu? Yang kita kalau pas sholat kita lihat maesannya. Langsung kita lihat maesan. Tapi kalau itu misalnya tertutup, temboknya tertutup, kita nggak lihat, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya ini di depan mihrab itu tembok kan, ternyata ada losternya, ada lubang-lubangnya. Yang kalau kita lihat kelihatan maesan, maka nggak boleh. Ini tertutup, betul. Samping kanan, samping kiri tertutup, sampingnya ada makam, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kehati-hatian memang kalau pengen hati-hati, cari masjid yang lain. Hati-hati. Tapi kalau sudah nggak ada, ya apa boleh buat? Ya sudah. Baik, kita lanjutkan. Banyak nggak masjid yang ada kuburannya? Banyak. Masjid Nabawi gimana Ustadz? Kita sholat kan menghadap kubur Nabi. Beda. Jangan disamakan. Loh, bedanya dari mana? Kan Bapak Ibu sekalian tahu, rumah Nabi dengan Masjid Nabawi kan ada space jarak. Terus kemudian Nabi wafat kan di dalam kamar Aisyah. Dan setiap Nabi dan Rasul itu kalau wafat, maka di mana dia wafat di situ digali kuburan. Beda dengan kita. Kita wafat di rumah, ya dimakamkan di pekuburan. Wafat di rumah sakit, ya dikuburkan di pekuburan. Kalau Nabi Rasul tidak, itu hadis itu. Nabi di mana wafat di situ digali. Lah Nabi wafat di dalam kamar itu, ya kamar itu digali. Selesai ya. Abu Bakar wasiat, kalau aku meninggal, makamkan aku di samping kekasihku, yaitu Nabi, dimakamkan. Umar wasiat, dimakamkan situ. Space, ada jarak. Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah, di sini ada kuburan. Ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apalagi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengalami pelebaran perluasan, sehingga yang namanya rumahnya Aisyah masuk ke dalam wilayah masjid. Berarti dari awal tidak ada unsur kesengajaan. Beda dengan di negeri kita. Sudah ada masjid, masjid didirikan, ada lahan kosong, tokoh meninggal, dikubur di situ. Sengaja tidak? Selesai. Jangan disamakan sama Masjid Nabawi. Dari awal sudah beda. Ya, jadi jangan disamakan dengan Masjid Nabawi. Itu pun sama kerajaan Saudi sudah didesain. Kalau kita sujud, tidak serta-merta menghadap ke kubur Nabi. Jadi ini ada perlakuan khusus. Ya, ini beda ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya nggak boleh sholat di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya sholat jenazah, nggak apa-apa. Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Yang nggak boleh itu sholat menghadap kuburan yang ada rukuknya, ada sujudnya.
Bisa dipahami di sini ya. Jadi mana yang lebih dulu? Kalau masjid dulu baru makam, makamnya harus dibongkar, harus dipindah. Kalau makam dulu di situ, lalu setelah itu didirikan masjid, makam dulu baru kemudian masjid, maka masjidnya harus dibongkar, cari tempat yang lain. Nah, seperti itu. Mana yang lebih dahulu? Itu perlakuannya begitu. Kita lanjut nomor 4, jalanan yang banyak dilalui orang. Nggak boleh. Sholat di jalanan yang banyak dilalui orang. Nggak boleh. Contoh sholat id, nutup jalan. Orang lain nggak diberi akses. Maka nggak boleh seperti ini. Kezaliman ini. Kecuali kalau diberikan akses pintu keluar untuk mereka yang tidak sholat karena ada kepentingan. Uzur. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang sebaiknya itu tanah lapang. Tanah lapang. Kita lanjutkan yang kelima, kamar mandi. Nggak boleh. Ya, masa ada Ustadz sholat di kamar mandi. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjidil Haram pas bulan Ramadan 10 hari terakhir, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Azza wa Jalla. Panjenengan bisa lihat 10 hari terakhir bulan Ramadan di Makkah, Masjidil Haram. Itu radius 5 kilo sebelum masuk Masjidil Haram tutup total. Seluruh orang Arab masuk Masjidil Haram, kredit. Sampai saya pernah menyaksikan ada jamaah kita yang dia itu sholatnya di eskalator toilet. Karena toilet di Masjidil Haram itu eskalator bawah tanah. Jadi toilet itu dihentikan, berhenti, total. Dia sholat itu ya di eskalator itu, pijakannya itu. Lah terus rukuk sujudnya. Jadi kalau rukuk di punggungnya orang, nempel. Kalau sujud di ya bagian mendekati pantat sudah. Jadi nggak betul-betul sujudnya apa sudah kredit tempat lain. Bahkan andai kata tempatnya dia itu kalau mau dijual, wah ada yang beli itu, rebutan itu. Jutaan manusia masuk kredit luar biasa. Kalau sudah apalagi malam 27, wah, tambah lagi doanya sesudes yang jam 1 malam itu sampai hampir 45 menit tidak ada satupun manusia yang tidak menangis, yaitu mengaminkan doanya sesudes. Full. Maka ternyata ada orang yang sholat di kamar, ya ini ada, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Solusinya gimana? Cari tempat lain. Pasti meskipun radiusnya jauh. Hotel itu semua full. Halaman yaitu depannya itu penuh semuanya. Ya, baik. Mudah-mudahan ditakdir bisa umrah di bulan Ramadan. Yang keenam, kandang onta. Nggak boleh sholat di kandang onta. Coba minta tolong Pak Ustadz Samsul, Abu Dawudnya jilid 1 nomor 184. Abu Dawud 184. Nggak boleh sholat di kandang onta. Kalau kandang kambing, sama saja. Kita lihat ya. Kita lihat. Boleh nggak kalau kandang kambing? Kita lihat ya. Kita dengarkan. Abu Dawud 184. Silakan Ustadz. Abu Dawud 184. Kita dengarkan. Ya. Silakan Ustadz. Ketemu? Ya, silakan Ustaz. 184, kita dengarkan. Abu Dawud. Dari Barah bin Azib, dia berkata, Iya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging unta. Gimana makan daging unta? Wudhunya gimana? Lanjut Ustaz. Maka beliau SAW bersabda, wudhulah karena makan daging unta. Terus? Berwudulah karenanya. Terus? Dan beliau juga ditanya tentang makan daging kambing. Berwudu karena makan daging kambing. Terus? Maka beliau SAW bersabda, isinya? Janganlah berwudu karenanya. Jangan berwudu kalau habis makan daging kambing. Nggak apa-apa. Kalau daging onta, batal wudhu kita. Wudhu lagi. Karena kandang onta itu sarangnya jin. Tempat domisilinya jin. Sehingga kalau kita memakan dagingnya dikhawatirkan terkena pengaruhnya. Makanya wudhu setelah makan daging onta. Terus lanjut. Pernah makan daging onta Bapak Ibu? Oh, belum. Lanjut. Terus. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang unta. Nah ini, sholat di kandang unta. Apa kata Nabi? Maka beliau SAW bersabda, isinya? Janganlah mengerjakan sholat di tempat itu. Kenapa? Karenanya termasuk tempat syaitan. Tempat syaitan, tempatnya jin. Terus lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang kambing. Gimana kalau kandang kambing? Lanjut. Maka beliau bersabda, silakan. Sholatlah
di dalamnya. Sholat di kandang kambing boleh. Kenapa? Karena tempat itu mengandung barokah. Dicoba Bapak Ibu. Barokah. Barokah. Pernah coba? Hah? Belum pernah coba? Oh, belum pernah coba ya. Sesekali ya. Itu. Lu kotorannya gimana Ustaz? Gak najis. Ya. Pak, Bu, maaf. Setiap hewan yang halal kita makan kotorannya tidak najis. Buktinya Nabi memerintahkan kita dalam salah satu pengobatan minum air kencing onta. Riwayat Bukhari, air kencing onta, pengobatan Nabi itu, air kencing onta. Sedangkan air kencing onta ini kan kotoran ini, tapi nggak najis. Buktinya suruh minum. Berarti kalau begitu, kotoran hewan yang halal kita makan nggak najis. Makanya ketika penyembelihan kurban, darahnya terciprat ke pakaian kita, waktu sholat zuhur masuk, kita pakai baju itu, sah. Sah, karena nggak najis. Ibu-ibu, pakaian bawahnya terkena air kencingnya sapi atau mungkin kambing atau apa, cukup dibersihkan aja, nggak usah diucek, dibersihkan, dipakai sholat, nggak najis. Kalau anjing najis, babi najis, kucing Ustadz lah, yang satu ini ulama beda pendapat, saya nggak berani nih ya. Kucing ini sebagian ulama mengatakan kotoran kucing, ada yang mengatakan tidak najis. Berdasarkan hadis Nabi Sahih, kucing itu hewan yang berada di sekitar kita, makanya kotorannya, hewannya, maka tidak najis. Adapun ulama yang lain mengatakan najis karena dia termasuk hewan bertaring dan tidak boleh kita konsumsi, nggak boleh. Maka yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab ya. Baiklah, Ustadz milih yang mana? Nggak usah deh, kita lewati aja ya. Kita lewati aja ya. Kita lewati. Jadi Bapak Ibu, intinya kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Jadi nggak apa-apa. Ustadz, sajadah saya kena kotoran cicak. Saya tanya, cicak ini boleh dikonsumsi atau tidak? Nggak boleh, haram. Berarti kotorannya yes, najis. Najis. Harus dibersihkan. Kita lanjut yang nggak boleh lagi. Berikutnya yang ketujuh, sholat di atas bangunan Ka'bah. Nggak boleh. Di atasnya Ka'bah. Nggak boleh. Di atas bangunan Ka'bah. Ya, kalau sholat di lantai 2 Masjidil Haram nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu di atas bangunan. Kalau sholat di dalam Ka'bah boleh, nggak apa-apa. Ya. Terakhir, sholat di tanah yang dirampas oleh pemiliknya. Artinya tanah itu bermasalah, dibuat musola. Sholat di situ nggak boleh. Tanahnya bermasalah. Tanah tak bertuan yang disertifikatkan, lalu diwakafkan jadi musola. Misalnya dari awal developernya bilang, Pak, ini ada fasum, ini fasum untuk perumahan. Lah fasum ini untuk apa? Fasum ini untuk kegiatan olahraga. Fasumnya untuk itu. Ya, ternyata warga sepakat dipakai musola. Nggak boleh ini, nggak boleh. Kecuali dapat izin dari developernya. Itu kalau nggak dapat izin, nggak boleh sholat di sini. Tanah yang dia rampas tanpa izin, nggak boleh. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di musola atau masjid yang takmirnya nggak bayar listrik? Nyuri, listriknya nyuri. Bantol, iya, betul ya. Ya apa sholat di sini Ustaz? Masjid ini, musola ini. Yang dosa takmirnya, kita nggak dosa, nggak apa-apa. Ya, tolong diingatkan takmirnya. Ada masjid kayak gini? Sekarang kita lanjutkan larangan nomor berapa? 6. Larangan nomor 6. Larangan nomor 6 adalah yang ke-6. Larangan nomor 6, saya tutup sampai 10 aja ya, karena waktunya ini. Larangan yang ke-6 adalah larangan yang ke-6, sholat dengan mengangkat pandangan, sholat dengan mengangkat pandangan ke langit atau selain tempat sujud, nggak boleh. Sholat dengan mengangkat pandangan ke langit atau ke depan, artinya bukan tempat sujud. Contohnya seperti ini, sholatnya Allahu Akbar ke depan, nggak boleh. Atau misalnya dia sholat Allahu Akbar, nggak boleh. Pandangannya kemana? Tempat sujud mestinya. Itu nggak boleh memejamkan mata, nggak boleh, nggak sah. Sholat merem,
supaya khusyuk, nggak boleh. Sholat itu sambil menatap ke tempat sujud, bukan merem. Sambil Ustaz mengingat hafalatnya, nggak boleh. Ya, toh juga ketika sholat 5 waktu, itu bacaan yang Nabi ajarkan adalah bacaannya, yaitu surat-surat yang ada di juz 30. Kalau Bapak Ibu pengen tahu bacaan surat yang Nabi baca, sholat 5 waktu, itu semuanya ada di juz 30. Juz 30, seperti itu. Jadi Nabi pernah sholat subuh, itu rokaat pertama idza zulzilatil, rokaat kedua idza zulzilatil, sama, gitu ya. Jadi boleh dicoba seperti ini, meskipun kita dirasani orang gak apa rupanya, itu sih, gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Kita lanjutkan, boleh pakai surat favorit, boleh. Apa surat favorit? Inna atoina kal kausar, rokaat kedua, kul wallahu ahad, gak apa-apa. Semampunya. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Muslim. Nomornya 381. Cepat dikit. 381. Setelah itu kemudian kita tutup sampai nomor 10. Selesai. Sebenarnya ini banyak, ada 26 ini. Padahal di sini 400. Ya, 400. Ya. Ini. Sedangkan yang saya tulis ini adalah ada kurang lebih 26, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Dibaca Ustaz. Silakan mengangkat pandangan ke langit. Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu, Ya. katanya Rasulullah SAW bersabda, Isinya, hendaklah orang-orang itu berhenti memandang ke langit ya. ketika sholat. Terus, Ataukah mereka akan dibutakan Allah? ataukah mereka akan dibuat buta oleh Allah? Nggak boleh. Seperti itu. Lanjut nomor 7. Dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nggak boleh. Rukuk dan sujud membaca Al-Quran. Nggak boleh. Loh Ustadz, katanya kalau sujud itu disuruh memperbanyak doa. Betul kan? Memperbanyak doa. Misalnya saya sujud baca doanya doa dalam Al-Quran. Robbana atina, ya, apa ini, Robbana atina miladunka rahmah, dan seterusnya. Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Ya, Robbi firli walid, dan seterusnya ya. Jadi doa-doa dalam, apakah boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran. Loh tadi doanya dari Al-Quran. Yang tidak boleh itu ayat yang menyertai doa itu kita baca. Contohnya, doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan diawali dengan walladzina yaquluna Robbana hablana, kan gitu. Lah awalnya jangan dibaca. Hanya Robbana atinya saja, Robbana hablana saja. Bisa dipahami sampai di sini ya. Doanya, ayatnya jangan dibaca. Termasuk doa-doa yang lain. Bapak Ibu harus tahu, rukuk itu mengagungkan Allah, sujud itu tempat berdoa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, posisi yang terdekat antara Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan seorang hamba saat sujud. Maka fa'aksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Lah doa apa? Doa dalam Quran boleh, doa hadis Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni zalamtu nafsi, dan seterusnya. Banyak doa-doa yang Nabi ajarkan ya. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Muslim nomor 434. Ya. 434. Kita lanjutkan nomor berapa sekarang? 8. Sambil dicari ini. Nomor 8. Nomor 8. Silakan Ustadz, ketemu Ustadz. Nomor 8. Ya, silakan Ustadz. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Ya. katanya, Ya. aku dilarang Rasulullah SAW membaca Al-Quran Ya. dalam rukuk dan sujud. Dalam rukuk dan sujud nggak boleh. Stop sampai di situ Ustaz. Kita lanjutkan yang nomor 8. Nomor 8, salat, ya, salat dengan meludah ke arah kiblat nggak boleh. Apa ada orang Ustaz? Apa ada orang itu ketika salat meludah ke arah kiblat? Kayaknya nggak ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang nggak ada, mungkin jarang kita jumpai. Tapi di zaman Nabi pernah ada ludah, maaf, ria,
itu ada di arah kiblat. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian suka ketika kalian berhadapan dengan orang, lalu kalian diludahi oleh orang itu? Tentu kalian gak suka. Maka jangan meludah ke arah kiblat, tapi meludahlah ke arah kiri. Lah terus kalau sekarang kayak apa Ustaz? Kalau sekarang yaitu mengeluarkan sisa makanan yang masih melekat di gigi. Alasannya apa itu? Nama lainnya selilit. Misalnya ketika sholat nih. Gak boleh. Gak boleh. Mestinya ke arah kiri. Gak sadar itu. Gak sadar. Itu gak boleh. Ya. Jadi mana itu dalilnya? Dalilnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Dicatat. Dalilnya adalah hadis Muslim. Nomornya 503. Cetakan terjemahan. 503. Cetakan terjemahan ya. Baik. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Larangan sholat ya, melakukan penghalang sujud yang merupakan anggota sujud. Saya ulang ini. Larangan sholat yang nomor 9, melakukan penghalang sujud yang merupakan anggota sujud. Kayak apa contohnya kira-kira? Betul. Jadi sujud itu kan 7 tulang yang nempel. Sujud itu. Sujud itu 7 tulang yang nempel ke bumi. Dahi dan hidung dihitung 1. Kedua telapak tangan berarti 3. Lutut kanan, lutut kiri berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri berarti 7. 7 tulang menempel. Nah ini dia melakukan penghalang sujud yang merupakan anggota sujud. Contohnya ketika sujud, tangannya, dahinya menempel bukan di tanah atau lantai, tapi ke tangan. Ini ya, tangan. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Melakukan penghalang sujud yang merupakan anggota sujud. Nempel. Contoh ketika sujud, kakinya, anggap telapak tangan saya ini kaki. Kaki. Telapak tangan, telapak kaki kanan, telapak kaki yang kiri. Itu ternyata ada salah satu yang diangkat, ditopangkan di atasnya. Ya, atau nggak nempel begini. Jadi nggak begini, tapi begini. Lah ini kakinya, ini jarinya nggak nempel bawah. Banyak yang terjadi kayak begini. Saya melihat, Pak orang sujud, saya lihat kakinya itu diangkat sedikit, ditopangkan sama telapak kaki yang satunya. Jadi kayak orang begini. Begini. Paham maksudnya? Ini paham ya kira-kira ya? Ya mestinya harus ada contohnya ini ya. Jadi diangkat gitu loh. Nah, atau ditempelkan kaki ke kaki. Mestinya kakinya nempel ke lantai. Ini enggak kaki ke kaki. Itu enggak boleh. Sholatnya tidak sah bahkan. Enggak sah. Sujudnya tidak sah. Lah yang terakhir, penutup nomor 10. Dilarang sholat dengan melakukan 7 gerakan hewan. Sholat dengan 7 gerakan yang menyerupai hewan. 7 gerakan hewan. Iya. 7 gerakan hewan, nggak boleh. Apa saja itu? Banyak. 7 gerakan hewan itu. Ya, diantaranya adalah yang Nabi sebutkan 7 gerakan hewan itu. Diantaranya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sholat seperti ekor kuda. Kata Nabi nggak boleh. Saya sebutkan aja ya, dalilnya menyusul aja karena ini waktunya. Sholat menyerupai ekor kuda. Contohnya gimana? Lihat tangan saya. Jadi ketika dia tahiyat sampai innaka hamidum majid. Lalu dia kan salam. Ya, ditutup tahiyat, lalu dia salam. Lihat telapak tangan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nggak boleh. Ini kata Nabi seperti ekor kuda. Yang kedua, sholat seperti anjing yang sedang menjulurkan kakinya. Sujudkan 7 tulang. Lah ini tidak, ketika sujud 9 tulang yang nempel. Apa itu 9? Sikunya nempel. Lah itu seperti anjing kata Nabi, nggak boleh. Siku itu harus diangkat. Baik sholatnya laki-laki maupun sholatnya wanita. Nggak pernah dibedakan oleh Nabi. Diangkat, bukan ditempelkan. Nah, menyerupai anjing. Yang ketiga, sholat seperti onta menderum. Apa onta menderum? Contohnya, lah ini beda pendapat. Dalam hal ini kita tidak usah saling menyalahkan ya.
Kalau Syekh Albani mengatakan, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan onta menderum itu kalau mau duduk, onta itu lutut dulu baru tangan. Makanya kalau ada orang setelah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ketika mau sujud, itu lututnya dulu yang ditempelkan, baru tangan, itu yang kayak onta. Tapi pendapat lain tidak. Yang kaya onta itu adalah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ketika mau sujud, tangannya dulu megang lantai, baru lutut. Tangan baru lutut. Itu yang kaya onta. Lah terus sing bener sing ngendi? Karena kita tidak tahu mana lututnya onta. Mungkin ya. Mana yang duluan, maka dalam hal ini ya ini perbedaan pendapat saja ya, saling menghargai saja. Yang salah yang tidak sholat gitu aja. Terus tadi nomor berapa tadi menyerupai hewan? 3 kan? 1 menyerupai apa? Kuda. Terus ekor kuda. Nomor 2 anjing. Nomor 3 onta menderum. Nomor 4 seperti ayam jantan yang mematuk. Ayam jago yang mematuk. Jadi sujudnya terlalu cepat. Sujudnya terlalu cepat. Seperti ayam yang mematuk makanan. Yang nomor 5 seperti musang. Kata Nabi, musang. Gimana musang? Suka noleh. Suka menoleh karena kepentingan. Loh, kecuali kalau ada kepentingan, nggak apa-apa. Sholat itu boleh menoleh kalau ada kepentingan. Contohnya, pernah terjadi, kitabnya ada di samping ini. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca monggo. Sahih Bukhari nomor 387. Jadi Nabi SAW tidak ada di tempat. Muadzin berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau mengimami sholat? Kalau engkau mau, maka akan aku kumandangkan iqomah. Silakan. Maka Abu Bakar jadi imam di kumandangan iqomah. Di tengah-tengah sholat, ternyata Nabi datang menerobos sof. Jamaah merasa diterobos, dan ini pasti Rasul. Mereka menepukkan tangan, memberitahu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pada awalnya tidak menoleh. Tapi karena tepukan bertambah banyak, makmum ini mengingatkan Abu Bakar, Rasul sudah datang, maka Abu Bakar menoleh ke belakang. Ternyata Rasul di belakang. Maka Abu Bakar mundur. Rasul ngasih isyarat dengan jarinya supaya Abu Bakar meneruskan sholatnya. Abu Bakar noleh lagi. Lihat jarinya Rasul. Merasa dipercaya, maka Abu Bakar mengangkat tangan memuji Allah. Alhamdulillah. Berapa gerakan yang dilakukan Abu Bakar? Noleh pertama, mundur. Noleh kedua, ngangkat tangan memuji Allah. Bayangkan. Dan tetap Abu Bakar mundur. Rasul maju. Meneruskan sholatnya Abu Bakar. Setelah selesai sholat, ditegur Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar yang ditegur. Bukankah aku sudah ngasih isyarat agar kau teruskan sholatmu? Apa kata Abu Bakar? Hamba tidak layak untuk menjadi imam, sedangkan makmumnya utusannya Allah Azza wa Jalla. Engkau yang layak jadi imam. Terus Nabi berkata, mengapa kalian bertepuk tangan? Apabila terjadi sesuatu pada imam, ucapkan subha. Bertepuk tangan, menepuk tangan itu berlaku untuk wanita, bukan untuk kalian. Semenjak saat itu berlaku syariat, mengingatkan imam untuk laki-laki, subhanallah. Kalau untuk wanita, menepukkan tangan. Jadi bukan begini menepuknya, tapi begini. Benar, baik. Saya tanya, kira-kira kalau Rasul tadi nggak telat sholatnya, kira-kira ada syariat enggak? Subhanallah sama nama, nggak ada. Telatnya Rasul membawa syariat. Telatnya panjenengan musibah. Kira-kira kalau Rasul nggak pernah lupa sholatnya, ada nggak sujud sahwi? Kenapa ada sujud sahwi? Karena Nabi pernah lupanya Rasul menjadi syariat bagi umatnya. Lupanya panjenengan musibah. Berarti Rasul itu luar biasa. Sampai lupanya jadi syariat. Terus Bapak Ibu, mohon maaf. Termasuk panjenengan kalau sholat menerima kabar baik. Ibu-ibu terutama sholat, dapat kabar. Anaknya datang. Ma, PR ku dapat 100, aku ranking 1. Boleh. Ibu-ibu, misalnya pas di tengah-tengah ayat ini. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu dengar putranya atau putrinya ranking 1. Anda mengangkat tangan. Alhamdulillah.
Terus Anda lanjutkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh. Nggak apa-apa. Menerima kabar baik. Datang lagi satunya, ibu-ibu lagi sholat. Mama, aku lihat papa nikah lagi, Ma. Anak mau tanya, ini berita baik atau berita duka? Baik. Nggak bahaya. Ibu-ibu bilang nggak bahaya, nggak bahaya. Sunnah. Berita. Perkara dia setelah itu pingsan, urusan nanti. Yang penting, alhamdulillah, memuji, wasyukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi nggak apa-apa. Terus apa lagi? Sholat seperti keledai. Apa keledai? Mendahului imam atau memperlambat dari gerakan imam. Sudah berapa itu gerakan hewan tadi itu? 6 ya? 6 ya? Kurang 1 ya? Yang satu lagi itu kalau tidak salah, sholat seperti sebentar, lupa saya. Hah? Musang tadi sudah suka menoleh. Hah? Keledai. Ya. Itu nomor 6. Mendahului imam kalau keledai. Tinggal satu lagi, qadarullah saya lupa, insya Allah lain kesempatan. Kurang 1, menyerupai hewan. Apa itu? Oh, sebentar. Duduk iqa seperti duduk iqanya binatang buas. Binatang buas. Kayak apa iqa itu? Begini. Iqa itu ada 2. Ada iqa yang sunnah, benar, itu boleh. Ada iqa yang dilarang. Iqa yang sunnah, kedua telapak tangan saya ini anggap kaki. Ini anggap kaki. Jadi ketika duduk iftirash atau duduk tahiyat, itu telapak kakinya ditegakkan, dia duduk di belakang tumitnya. Duduk. Jadi sholatnya tinggi. Paham? Mas Khairul bisa ngasih contoh, Mas? Tumitnya diduduki, Mas. Ya, ngadep sana, Mas, ngadep sana. Nah, seperti itu. Nah, duduk begitu. Tumitnya diduduki. Itu iqa yang benar. Kalau kuat loh ya, kalau kuat ini ya. Baik, selesai. Adapun iqa yang tidak benar, yang menyerupai hewan buas adalah, yaitu diantaranya ini, telapak kakinya kanan kiri, itu kedua-duanya melebar, terus pantatnya duduk ke bawah. Kayak apa, Mas? Bisa nggak? Nah, itu. Nah, kayak duduknya anak kecil. Melebar begini, ya. Kan gitu, itu nggak boleh. Itu iqa yang dilarang. Terus kemudian juga yang dilarang lagi adalah ketika duduk, Mas tolong Mas contohkan, telapak kaki sama telapak kaki saling bertopang, Mas. Saling nindih. Nah, itu nggak boleh itu. Itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Duduk seperti itu. Ngadep ke sini, Mas, biar bapak-bapak yang sebelah sana. Nah, ditumpuk. Nah, itu nggak boleh. Ditumpuk. Yang benar iftirash. Gimana, Mas, iftirash? Iftirash seperti biasa. Nah, iftirash seperti itulah kalau kita sholat, ya. Jadi pantatnya menduduki telapak kaki kiri, telapak kaki kanannya ditegakkan, itu iftirash, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menjadi jawaban atas penanya yang bertanya kepada saya, dan mudah-mudahan yang tanya datang malam ini, ya, mudah-mudahan ya, karena janjinya tolong disampaikan di rumah Abah Samsul. Nah, ini sudah saya sampaikan, gitu ya. Baik, demikian, mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.